tahun ini kita mendapat 9 ekor sapi dan 19 ekor kambing dari warga di sekitar Masjid Jami Al-Mutakin. Penyembelihan adalah besok pagi, hari Sabtu, karena kalau hari ini kita ada kegiatan nanti siang sholat Jumat, jadi tidak memungkinkan kalau dipotong. Mungkin kita tahu kotorannya, kakinya bolak-balik mondar-mandir itu kan najis. Oleh karena itu pengurus memutuskan dipotongnya besok pagi hari Sabtu. Itu ada di wilayah Cimanggis Tapos, 2 kecamatan. Membantu masyarakat yang memerlukan kayak begini kan perlu untuk pengaturannya, nanti pembagian itu kan perlu untuk pengamanan biar nggak terlalu rebel di situ. Jadi kita ikut andil dalam partisipasinya. Amin. Ini jadi panitia kerjasama dengan kita dari panitia Kurban Masjid Al-Mutakin dengan pengurus untuk keluarga tim dari Pokjar yang peduli terhadap lingkungan. Pemotongan hewan kurban Masjid Al-Mutakin dilaksanakan sehari setelah Idul Adha. Depok, tanggal 7 Juni tahun 2025. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM Al-Mutakin melaksanakan pemotongan hewan kurban pada 11 Zulhijjah, sehari setelah perayaan Idul Adha, sebagai bagian dari rangkaian ibadah yang penuh makna. Kegiatan ini mencerminkan semangat kebersamaan yang menghidupkan nilai-nilai ketakwaan dan solidaritas di tengah masyarakat. Idul Adha, yang dikenal juga sebagai Lebaran Haji, adalah hari besar umat Islam yang diperingati setiap 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriyah, bertepatan dengan puncak pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Hari ini juga mengingatkan umat Islam pada keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dengan penuh keikhlasan rela mengorbankan putranya, Ismail alaihissalam, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di Masjid Al-Mutakin, salat Idul Adha dipimpin oleh Ustaz Ahmad Fatoni, Eskom, MSI. Idul Adha ini adalah bagian dari cara Allah memberikan solusi kepada manusia. Kenapa? Karena manusia hidup di dunia, dan selama hidup di dunia pasti punya godaan dan tantangan. Nah, kurban ini adalah solusi yang Allah tawarkan biar manusia tidak tertipu oleh dunia. Salah satu solusinya dia harus mau berkorban, buktikan kalau dia punya cinta. Dia harus bertakbir, buktikan kalau setiap aktivitas hidupnya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malah hidupnya sudah ingat Allah, takbir dengan ucapan dan dibuktikan dengan amal, dengan berkurban, insya Allah manusia akan selamat ketika menjalani hidup ini. Kurban itu kan syariatnya 4 hari. 1 hari di hari raya, 3 hari di hari tasrik. Di kurban itu 4 hari. Pentingnya ibadah kurban sebagai bentuk ketakwaan seorang hamba. Kurban adalah bentuk rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi yang mampu, hendaknya melaksanakan ibadah kurban sebagai wujud kepatuhan dan keikhlasan. Waktu pelaksanaan yang utama adalah setelah salat Id, dan masih diperbolehkan hingga 4 hari setelahnya, terang Ustaz Fatoni. Pada tahun ini, Masjid Al-Mutakin menerima 10 ekor sapi dan 23 ekor kambing untuk dikurbankan. Panitia pelaksana kurban, alhamdulillah dari tahun ke tahun, terutama di Masjid Al-Mutakin ya, pelaksanaan kurban khususnya baik hewan kambing maupun hewan sapi itu berjalan dengan baik dan lancar, baik dari segi awal pelaksanaan, persiapan maupun nanti insya Allah di akhir pembagiannya pun mudah-mudahan menjadi sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Intinya harapan ke depan dan khususnya kepada para warga dengan adanya kondisi kurban yang ada di dekat masjid bisa merasakan salah satu bentuk daripada memang ajaran agama, ajaran Islam. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat bukan hanya buat pribadi tapi lingkungan. Dan kami selaku panitia berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik kepada seluruh jamaah
mobil khusus kepada mereka-mereka yang memang berhak untuk mendapatkan kurban ini. Harapan kerjasama mungkin dari pihak pemerintah, dari RW dan sebagainya, itu terus kita upayakan agar semua kenyamanan, keamanan bisa berjalan dengan baik hingga menghasilkan sebuah proses yang baik pula untuk kegiatan kurban tahun ini. Dari Cisalak, Jagal ya Pak ya? Jagal. Oke. Baik Pak, ada kesulitan nggak kaitan dengan pemotongan hewan kurban ini Pak? Nggak ada kesulitan sama sekali. Baik, sudah terbiasa ya Pak ya? Siap. Baik, mungkin ada disampaikan untuk tim-tim Bapak sendiri? Ya alhamdulillah, pada semangat semuanya. Buat tahun depan agak dirubah ininya, tempat pemotongannya. Oh, jadi tadi ada sedikit insiden ya Pak ya? Apa tuh Pak, kepleset atau gimana? Cincin buat kaki. Cincinnya buat. Kalau buat fasilitas cukup. Cukup ya? Cukup luas. Bapak Haji Banar Mulyo, menyampaikan pentingnya memastikan kelancaran proses pemotongan dan distribusi hewan kurban. Kami berharap seluruh panitia bekerja dengan tertib dan penuh tanggung jawab. Selain menyembelih, tugas kami adalah memastikan distribusi berjalan adil dan tepat sasaran, tegasnya. Selain itu, kedatangan Lurah Mekarsari beserta staf dan dokter hewan turut memberikan dukungan dalam kegiatan ini. Dalam kesempatan tersebut, Lurah Mekarsari menyampaikan, Terima kasih semua. Kita dari kemarin sudah ya, koordinasi staf, Mas, bisa alhamdulillah dari kemarin sampai hari ini informasi dari dokter hewan alhamdulillah seluruh yang telah diperiksa yang makan sapi, kambing sehat-sehat semua digunakan yang di dalam hati dan di parunya. Dari komunitas hari kita seluruhnya berjumlah 290 sapi, 260 kambing dan 15 ekor domba. Secara dari semalam ya, tapi karena dan semalam masih ada yang bertambah lagi. Alhamdulillah mudah-mudahan semua kegiatan ini berjalan lancar, aman, dan memang kayaknya ada peningkatan untuk di tahun ini wilayah-wilayah yang mengadakan kurban. Untuk penyampaian untuk DKM, alhamdulillah kegiatan pelaksanaan pemotongan hewan kurban dan distribusi, saya lihat limbah-limbahnya juga sudah mulai pada sendiri, punya lubang tersendiri seperti tadi di Ali dan sini. Jadi limbah darah dan semut sapi sudah punya lubang limbah tersendiri, jadi tidak buang ke limbah sungai dan ke jalan-jalan. Setelah pada hari ini dan kita sampai ke depannya berkat hari raya kurban ini, mari selamat kita rayakan. Terima kasih kepada para donatur yang telah berkorban untuk mungkin warga di Mekarsari yang memang membutuhkan daging. Mudah-mudahan dengan berkat para donatur, para ketua DKM dan seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan kurban ini dan mendistribusikan dicatat sebagai ibadah Subhanahu wa Ta'ala. pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengimplementasikan ibadah kurban. Ini bukan sekadar momen ritual, tetapi juga menunjukkan kepedulian kita terhadap masyarakat yang membutuhkan. Alhamdulillah, di Mekarsari kami menyaksikan antusiasme luar biasa dari warga yang berkurban maupun yang menyelenggarakan kegiatan ini, ujarnya. Di wilayah Mekarsari, Cimanggis, Depok, tahun ini tercatat sebanyak 298 ekor sapi, 160 ekor kambing, dan 15 ekor domba telah dikurbankan. Kegiatan ini membuktikan besarnya kepedulian masyarakat terhadap sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Sementara itu, Ketua Panitia Konsumsi yang diketuai oleh Haja Khairullah, kita sudah menyediakan dari awal takbiran, dilanjutkan dengan konsumsi setelah sholat Idul Adha, dan dilanjutkan hari Sabtu pemotongan hewan kurban. Alhamdulillah, insya Allah cukup benar. Saksi konsumsi, alhamdulillah apa yang diharapkan bapak-bapak insya Allah tercapai dan semoga tidak ada kekurangan. Insya Allah tahun depan lebih baik lagi. Alhamdulillah kita sudah sebelum 2 hari sebelumnya kita sudah rapat dan alhamdulillah kita bagi-bagi semua kompak, ibu-ibunya kompak semua. Ustazah Haji Ainur Hikmah juga turut mengingatkan seluruh panitia untuk menjaga kebersihan dan memastikan kesiapan fisik selama kegiatan berlangsung. Koordinasi dan kebersamaan sangat penting agar semua dapat berjalan lancar. Pastikan tidak ada yang kehausan atau kelaparan selama acara,
ujarnya kepada para ibu-ibu panitia konsumsi. Adapun daging kurban akan didistribusikan kepada sebagian besar warga RW 14 dan sekitar masjid dan sejumlah warga luar Lembah Hijau yang selalu mendapat bagian setiap tahunnya. Meskipun terbatas, kegiatan ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi mereka yang membutuhkan, serta mempererat silaturahmi antar warga melalui semangat berbagi dan gotong royong. Semoga kegiatan ini dapat terus memperkuat tali persaudaraan dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat Mekarsari. NPTV, Hilman melaporkan. Khususnya kepada Pak Lurah yang telah berkunjung ke Masjid Jami Al-Mutakin untuk meninjau proses pemotongan hewan kurban ini, sekaligus membawa petugas dari dokter hewan untuk mengecek sejauh mana kesehatan hewan kurban yang dipotong. Mudah-mudahan tidak ada masalah terkait dengan kesehatan hewan-hewan yang kita potong. Kepada panitia, kami berharap sesuai dengan jadwal yang ditentukan supaya terus bekerja sehingga nanti selesainya tidak terlalu sore, sehingga jamnya kurang lebih sekitar jam 16 nanti sudah selesai dan segera dibagikan kepada para mustahik yang ada di lingkungan Masjid Jami Al-Mutakin. Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih atas kerjasamanya kurban di Masjid Al-Mutakin ke seluruh masyarakat di RW 14. Dari Pokdar barangkali mengantisipasinya bagaimana nanti pembagiannya, jangan sampai nanti ada kendala dalam hal ini. Ya mungkin ini yang kita difokuskan di sana. Kalau tadi pemotongan kita sudah diisolasi lah, kan? Hanya barangkali nanti kita dari keamanan ini bagaimana penyampaiannya, jumlahnya juga bisa cukup. Kalau tidak, itu aja sih dari saya. Seperti yang disampaikan oleh Ketua DKM tadi bahwa jumlah sapi kemungkinan masih bisa bertambah karena baru saja tadi setelah selesai sholat ini saya dihampiri oleh seseorang yang katanya ingin berkurban juga sapi di masjid kita, Pak. Insya Allah berarti jumlahnya bisa bertambah. Mengucapkan terima kasih khusus kepada Ustaz kita. Alhamdulillah beliau senang di sini. Mudah-mudahan tahun depan apabila kita memberikan lagi mudah-mudahan juga dia. Dan saya juga mewakili semua pengurus, mohon maaf apabila ada kekurangan kami di sana sini. Itulah namanya kami berusaha semaksimal mungkin berusaha. Tapi kalau kami mungkin